Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di sini perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Desain Pengembangan Materi dan Pengalaman Belajar dalam mata kuliah Program Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Puspitasari, kedua Muhammad Hadi Purnomo, yang ketiga Vina Faridatul Salihah, dan yang terakhir Arif Rismanto. Langsung saja, berikut ini pembahasan mengenai desain pengembangan materi dan pengalaman belajar dari kelompok kami. Nama saya Muhammad Hadi Purnomo dengan nomor induk mahasiswa 12210193091 akan menjelaskan mengenai hakikat pengembangan materi. Materi pembelajaran atau bahan ajar adalah segala bentuk bahan materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan pembelajaran adalah seperangkat bahan bermuatan materi atau isi pelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, peserta yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator. Untuk itu, materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Isi materi pembelajaran dibagi menjadi 4, yaitu fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan data-data spesifik, tunggal, baik yang telah maupun yang sedang terjadi yang dapat diuji atau diobservasi. Konsep adalah abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat yang memiliki nilai atribut. Atribut ini maksudnya adalah karakteristik yang dimiliki suatu konsep. Kemudian prosedur. Prosedur adalah materi pelajaran yang berhubungan dengan kemampuan siswa untuk menjelaskan langkah-langkah secara sistematis tentang sesuatu. Misalnya prosedur tentang langkah-langkah melakukan suatu percobaan dan langkah-langkah membuat suatu karangan. Nah, hubungan antara dua atau lebih konsep yang sudah teruji ini secara empirik dinamakan generalisasi. Selanjutnya dapat ditarik ke dalam prinsip. Materi pelajaran tentang prinsip akan lebih sulit dibandingkan dengan fakta atau konsep, sebab seorang akan dapat menarik suatu prinsip apabila suatu pelajaran itu sudah dipahami berbagai fakta dan konsepnya yang relevan. Di samping jenis yang telah disebutkan di atas, itu ada juga yang dinamakan keterampilan. Keterampilan adalah pola kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi. Keterampilan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu keterampilan intelektual dan keterampilan fisik. Keterampilan intelektual adalah keterampilan yang berpikir melalui usaha menggali, menyusun, dan menggunakan berbagai informasi baik berupa data, fakta, konsep, ataupun prinsip dan teori. Sedangkan keterampilan fisik adalah keterampilan motorik, seperti contohnya keterampilan mengoperasikan komputer, keterampilan mengemudi, dan keterampilan memperbaiki alat-alat, dan lain-lain. Sumber pengembangan materi. Pada paradigma lama tentang pembelajaran, sering guru
berperan sebagai satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Dalam memperoleh materi pelajaran, guru pun sering mengambil dari buku teks sampai satu-satunya sumber materi pelajaran, apalagi kalau guru dan siswa menggunakan buku teks yang sama. Dewasa ini, ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat, sehingga kalau guru dan siswa hanya mengandalkan buku teks sebagai sumber pembelajaran, bisa terjadi materi yang dipelajarinya itu akan cepat usang. Dengan demikian, guru dituntut untuk menggunakan sumber lain yang dapat menyajikan informasi terbaru. Misalnya, menggunakan jurnal yang menyajikan berbagai pengetahuan mutakhir, majalah, koran, dan sumber informasi elektronik, misalnya dengan menggunakan dan memanfaatkan internet dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan materi pelajaran tidak hanya disimpan dalam buku teks saja, akan tetapi bisa disimpan dalam berbagai bentuk teknologi yang lebih efektif dan efisien, misalnya dalam bentuk CD dan kaset. Dalam bentuk-bentuk semacam ini, diyakini materi pelajaran akan lebih menarik untuk dipelajari sebab dengan berbagai teknik animasi, maka materi pelajaran akan lebih jelas dan konkret. Tuntutan kurikulum mengharapkan siswa agar tidak hanya sekedar menguasai informasi teoretis, akan tetapi bagaimana proses belajar mengumpulkan informasi tersebut. Jadi, yang terpenting bukan hanya sekedar produk belajar, akan tetapi proses belajar. Isi atau materi pelajaran bukan hanya sekedar untuk dihafalkan dan kemudian dilupakan, akan tetapi isi materi pelajaran dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan lingkungan di masa siswa tinggal. Sumber materi pelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Tempat atau lingkungan. 2. Orang atau narasumber. 3. Objek. 4. Bahan cetak dan mencetak. Pengemasan materi pembelajaran. Mengemas materi pelajaran merupakan suatu tuntutan yang harus dimiliki setiap guru agar pesan yang ingin disampaikan bermakna sebagai bahan pelajaran. Maka, ada sejumlah kriteria yang harus diperhatikan, diantaranya A. Novelty, artinya suatu pesan akan bermakna apabila bersifat baru atau mutakhir. Pesan yang usang atau yang sebenarnya telah diketahui oleh siswa, maka akan memengaruhi tingkat motivasi dan perhatian siswa dalam mempelajari bahan pelajaran. B. Proximity, artinya pesan yang disampaikan harus sesuai dengan pengalaman siswa. Konflik, artinya pesan yang disajikan sebaiknya dikemas sedemikian rupa sehingga mengunggah emosi. Humor, artinya pesan yang disampaikan sebaiknya dikemas sehingga menampilkan kesan lucu. Beberapa pertimbangan teknis dalam mengemas isi atau materi pelajaran menjadi bahan belajar, di antaranya kesesuaian dengan tujuan yang harus dicapai. Kesesuaian antara pengemasan bahan pelajaran dengan tujuan yang harus dicapai seperti yang dirumuskan dalam kurikulum secara teknis harus menjadi pertimbangan pertama, sebab dalam pendekatan sistem tujuan adalah komponen yang utama dalam proses pembelajaran, artinya apapun yang direncanakan termasuk pengemasan materi pelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Kesederhanaan. Bahan pelajaran dikemas dengan tujuan untuk mempermudah siswa belajar. Dengan demikian, kesederhanaan pengemasan merupakan salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan. Unsur-unsur desain pesan. Dalam setiap kemasan sebaiknya terdapat unsur gambar dan caption.
Pengemasan materi yang hanya terdiri atas gambar atau caption saja akan mengurangi makna penyajian informasi. Pengorganisasian bahan pelajaran sebaiknya disusun dalam bagian-bagian menuju keseluruhan. Bahan pelajaran akan lebih mudah dipahami manakala disusun dalam bentuk unit-unit terkecil atau dalam bentuk pokok-pokok bahasan yang dikemas secara induktif. Petunjuk cara penggunaan. Dalam bentuk apapun, pengemasan materi harus disusun petunjuk cara penggunaannya. Hal ini sangat penting, apalagi seandainya bahan ajar dikemas untuk pembelajaran mandiri, seperti modul pengajaran berprogram atau program teaching akan mungkin jadi interaktif dan pembelajaran melalui kaset. Bentuk-bentuk pengemasan materi. Materi pelajaran yakni berbagai informasi yang harus dipahami siswa dalam belajar. Materi pelajaran dapat dikemas dalam berbagai bentuk, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Materi pelajaran terprogram atau pengajaran berprograma. Materi pelajaran terprogram atau yang kita kenal dengan pengajaran berprograma adalah salah satu bentuk penyajian materi pembelajaran individual sehingga materi pelajaran dikemas untuk dapat dipelajari secara mandiri melalui bingkai-bingkai pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pengemasan materi pelajaran melalui modul. Seperti halnya materi pelajaran terprogram, pengemasan materi pelajaran modul merupakan bentuk pengemasan materi pelajaran individual. Modul adalah salah satu kesatuan program yang lengkap sehingga dapat dipelajari siswa secara individual atau mandiri. Sebagai bahan pelajaran yang bersifat mandiri, maka materi pelajaran dikemas sedemikian rupa sehingga melalui modul siswa dapat belajar secara mandiri tanpa terikat oleh waktu, tempat, dan lain-lain di luar dirinya sendiri. Yang ketiga adalah pengemasan materi pelajaran kompilasi. Kompilasi adalah bahan belajar yang disusun dengan mengambil bagian-bagian yang dianggap perlu dari berbagai sumber belajar dan menggabungkannya menjadi satu kesatuan untuk dipelajari siswa. Hakikat pengembangan belajar. Pengalaman belajar e-learning express adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketika kita berpikir informasi dan kemampuan seperti apa yang harus dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu juga kita semestinya berpikir pengalaman belajar yang bagaimana yang harusnya didesain agar tujuan dan kompetensi itu dapat diperoleh tiap siswa. Ini sangat penting untuk dipahami, sebab apa yang harus dicapai akan menentukan bagaimana cara mencapainya. Pertimbangan menentukan pengalaman belajar. Terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan pengalaman belajar peserta didik. 1. Pengalaman belajar harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran instruksi objektif ada perilaku hasil pembelajaran yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. 2. Pengalaman belajar harus relevan dengan pembentukan kompetensi. Pengalaman belajar yang berorientasi pada pembentukan kompetensi peserta didik merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasi oleh peserta didik dalam melaksanakan tugas belajar. 3. Pengalaman belajar harus relevan dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam mengembangkan pengalaman belajar peserta didik. 4. Pengalaman belajar harus memperhatikan ketersediaan sumber belajar. 5. Pengalaman belajar harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik adalah unik. Unik berarti tiap manusia itu berbeda dan punya kekhasan masing-masing.
Baik, yang selanjutnya ada tahapan pengembangan pengalaman belajar. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap pra-instruksional. Tahap pra-instruksional merupakan tahapan yang ditempuh guru saat ia memulai proses belajar mengajar. Tahap ini seringkali dikatakan tahap persiapan, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada strategi dan metode pembelajaran. Yang kedua, tahap instruksional. Tahap selanjutnya adalah tahap instruksional atau tahap inti, yang mana pada tahap ini memberikan pengalaman belajar pada siswa. Tahap instruksional sangat bergantung pada strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Dan yang terakhir, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap yang terakhir atau tahap evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahapan kedua atau tahap instruksional. Adapun kegiatan pada tahap pra-instruksional. Yang pertama, guru menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siapa yang tidak hadir. Kehadiran siswa dalam pengajaran dapat dijadikan salah satu tolak ukur kemampuan mengajar guru. Yang kedua, bertanya kepada siswa sampai di mana pembahasan pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada siswa di kelas atau siswa tertentu tentang bahan pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Selanjutnya, memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pengajaran sebelumnya. Selanjutnya, mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu secara singkat tapi mencakup keseluruhan aspek yang telah dibahas sebelumnya. Dan yang terakhir, menjelaskan prosedur pembelajaran serta tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, tahap instruksional juga memiliki kegiatan, yakni yang pertama menjelaskan pada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa, menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu, membahas pokok materi yang telah dituliskan. Lalu ada pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil pembahasan dari pokok materi. Simpulan ini dibuat oleh guru dan sebaiknya pokok-pokoknya ditulis di papan tulis untuk dicatat siswa. Untuk yang tahap evaluasi dan tidak lanjut juga memiliki kegiatan yang dapat dilakukan dalam tahap ini. Yang pertama, siswa dengan bimbingan guru membuat peta konsep untuk mengingat keseluruhan materi yang dipelajarinya. Siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah ditemukannya. Kalau dianggap perlu, guru meluruskan simpulan yang ditemukan. Dan yang terakhir, siswa mengkonfirmasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan selama pembelajaran berlangsung. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.